Ngapain di situ ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain senyum-senyum sendiri? Enggak ih. Heleh, kalau nggak ada apa-apa, biasanya mukamu lo kayak habis ujian nahu. Ayo jujur. Ada deh. Ayo tuh apa? Kamu nanya. Malah pakai nanya. Biasa, aku punya ayang loh, Jar. Masya Allah. Masya Allah, kenapa? Masya Allah, cepet banget. Sejak kapan dapatnya? Baru beberapa bulan yang lalu loh. Oh, pantesan aja beda. Beda gimana? Ya kalau pegang HP senyum-senyum sendiri. Kalau ada notifikasi langsung dibuka. Terus kalau diajak ngomong malah bengong. Namanya juga lagi bahagia, Jar. Jar. Emang bahagia tah? Ya bahagialah. Ada yang perhatian, ada yang nanyain aku kabar, ada yang nanya udah makan apa belum, ada yang inget ketika aku sedih. Ngapain Rizky sama pacar di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Ini biasa Rizky lagi bahagia. Alhamdulillah. Emang ada apa, Riz? Aku punya pacar loh, Zah. Oh, punya pacar. Oh, doang. Lah emangnya harus gimana? Biasanya kalau orang punya pacar itu ngucapin selamat loh, Zah. Kalau boleh tahu, emang biasanya kalian ngapain aja? Sama DM-an. DM-an doang. Iya, Tiap hari. iya namanya juga perhatian. Berapa kali? Banyak kali. Kalau emang perhatian itu bikin hati tenang, terus siapa dong kira-kira yang paling pantas dapat perhatian dari kita? Kalau aku boleh tanya jujur, ketika pesan masuk, kamu seneng? Seneng lah. Kalau lama dibalas, Ya kepikiran. kamu lihat fotonya. Lihat. Kalau sebelum tidur, biasanya ngapain aja? Biasanya cetan. Kalau bangun tidur, Kadang juga. berarti bukan sekedar chat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan kepada kita sesuatu yang sering tidak kita sadari. Laki-laki dan perempuan itu biasanya mengira kalau zina itu hanya perbuatan besar. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, telah ditetapkan untuk anak Adam itu setiap bagian dari zinanya dan dia pasti mendapatkannya. Zina mata adalah dengan melihat, zina lisan dengan berbicara, dan zina hati adalah dengan berkeinginan dan berangan-angan. Berarti mata juga bisa bermaksiat. Bisa, Jari juga. iya. Kadang maksiat itu tidak dimulai dari kaki yang melangkah, tapi dari jempol yang mulai mengetik. Kalau cuma cetan doang. Masalahnya bukan sekedar chat, tapi kemana chat itu membawa hati. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina. Sungguh zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kenapa Allah tidak mengatakan jangan berzina? Karena Allah tahu manusia itu jarang terjatuh sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Awalnya lihat foto profil, kemudian penasaran, lalu mulai memfollow. Setelah itu mulai berani chat duluan. Habis itu hati mulai merasa nyaman, dan akhirnya nggak bisa sehari tanpa kabar. Setelah itu hati jadi terikat, dan akhirnya sulit melepaskan. Lagi pula biasanya kayak gitu manisnya cuma di awal doang kan? Ibaratnya menghisap madu. Habis manis, sepah dibuang. Udah bosen ganti pasangan. Ya enggak? Riz, aku enggak sedang menghakimimu. Aku cuma mau mengajak kamu berpikir. Kita semua punya dosa. Aku juga kok. Tapi coba bayangkan. Dalam sehari kamu kirim 100 pesan. Setiap pesan 10 kata. Itu udah 1000 kata. Kalau 1 bulan, puluhan ribu kata. Kalau 1 tahun, ratusan ribu kata. Dan akhirnya semua kata itu dipakai untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Sudah berapa banyak kata yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika jempolmu mengetik, Allah melihat. Ketika matamu menunggu balasan pesan, Allah juga melihat. Ketika hatimu lagi berdebar-debar karena hubungan yang belum halal, Allah juga melihat. Kamu mungkin bisa bersembunyi dari orang tua, kamu bisa bersembunyi dari ustadz, tapi kamu gak akan pernah bisa bersembunyi dari Allah.
Ya udah Riz, aku mau tanya, kalau kamu bener sayang sama dia, apakah kamu rela dia memikul dosa setiap hari? Kalau emang bener sayang, apakah rela namanya tercatat dalam maksiat karena dirimu? Orang yang bener sayang itu nggak akan tega lihat orang yang dicintainya menangis, nggak akan tega lihat orang yang dicintainya itu terluka. Lalu bagaimana mungkin rela melihat orang yang paling dicintainya itu memikul dosa setiap hari? Bagaimana mungkin rela menjadi sebab dosa bagi orang yang paling dia sayangi? Kalau beneran cinta, mengapa diajak mendekati murka Allah? Kalau bener cinta, ngapain diajak bermaksiat? Kalau emang bener-bener cinta, bukankah kita seharusnya ingin dia masuk surga bersama kita? Kalau emang bener serius, datanglah dengan cara yang halal. Kalau belum mampu, jaga diri. Berarti pilihannya cuma dua. Iya, halalkan atau tinggalkan. Nggak ada pilihan ketiga. Dan ayo ke masjid. Za, doain aku bisa memilih yang diridhai oleh Allah ya, Za. Insya Allah.